Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Dalam video ini akan dijelaskan cara menggunakan Jmol untuk pemvisualan geometri molekul. Tutorial ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, langkah-langkah menginstal dan menjalankan Jmol. Bagian kedua, tutorial dasar Jmol untuk pengajaran geometri molekul. Kemudian bagian 3, menggambar garis dan bidang pada molekul di Jmol. Yang terakhir, menjalankan aplikasi yang berbasis Jmol menggunakan aplikasi web GeoMol. Ini akan kita gunakan secara offline. Sekarang kita masuk bagian pertama, langkah-langkah menginstal dan menjalankan Jmol. Di Windows, untuk menjalankan Jmol harus kita sesuaikan dengan sistem Windows yang kita gunakan. Oleh karena itu, kita harus tahu lebih dahulu Windows yang kita gunakan ini tipe 32 bit atau 64 bit. Caranya, kita tekan di tombol keyboard. Di situ ada tombol Windows, tekan, kemudian ditambah dengan huruf E. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa langsung pilih di PC, klik kanan di sini, kemudian kita pilih properti. Ini adalah model tampilan pertama, dan di sini terlihat bahwa Windows kita ini termasuk tipe 64 bit. Jadi ini perlu diingat, ini nanti akan menjadi dasar untuk pemilihan aplikasi yang memang berbasis 64 bit. Walaupun dia bisa menjalankan tipe 32 bit, tetapi sebaiknya disamakan dengan tipe Windows yang ada ini. Model yang kedua ini kita bisa lakukan dengan cara yang sama dengan model pertama. Ini soal tampilan saja antarmuka ketika kita sudah masuk sistem properti dari Windows. Ini juga sama, kita tekan tombol Windows di keyboard dan huruf E, sehingga kita akan membuka file explorer dari Windows. Kemudian di sini ada this PC. Ini kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih property. Disinilah tipe dari Windows yang kita gunakan. Sistem operasi yang kita gunakan adalah 64 bit. Visualnya memang berbeda karena tipe Windows-nya memang berbeda. Tetapi intinya sama, kita akan mendapatkan informasi di sisi sebelah sini. Jadi kita sudah tahu bahwa Windows kita ini tipe 64 bit. Kalau yang 32 bit silakan menyesuaikan untuk mendownload aplikasi apa yang akan kita perlukan, tetapi harus tipenya 32 bit. Sebelum ke langkah selanjutnya untuk mendownload file-file yang diperlukan, aplikasi yang diperlukan, sebaiknya kita lakukan pengecekan apakah file yang dimaksud itu sudah ada atau belum, terutama untuk 7-zip dan Java Runtime. Kalau sudah ada, tidak perlu dilakukan pendownloadan dan penginstalan biar kita bisa menghemat data yang kita punyai. Tapi ini nanti, walaupun di komputer yang digunakan ini sudah ada, tetap dilakukan seolah-olah tidak ada. Oke, sekarang untuk memeriksanya, kita bisa lakukan klik kanan dari tombol Start Windows ini, klik kanan seperti ini, kemudian kita pilih Apps and Feature. Klik di situ sekali saja. Kemudian ini kalau kita perlebar seperti ini, kita bisa lakukan penggeseran di sini. Nah, di sini sudah ada 7-zip. Kemudian kita lihat lagi apakah ada Java Runtime. Kita cari ke bawah. Yang seperti ini berarti sudah ada. Kalau dicari tidak ada berarti memang belum terinstall. Kalau belum terinstall silakan lakukan tutorial berikutnya. Tapi untuk tutorial kali ini akan dianggap belum terinstall. Kita bisa tutup. Selanjutnya kita akan mulai mengunduh aplikasi sesuai dengan tipe sistem operasi Windows yang kita gunakan.
Yang pertama, kita langsung klik tautan yang ada di tutorial ini. Klik sekali. Oke, ini adalah file yang ada di Google Drive. Karena kita menggunakan sistem operasi Windows 64-bit, kita pilih yang ini. Kalau yang 32, silakan klik yang di atasnya. Double klik di sini. Kemudian kita akan download semua file yang ada di sini. Yang pertama adalah 7-zip. Karena kita menggunakan tipe 64-bit, maka ini kita download. Caranya dengan klik kanan, kemudian ini geser ke bawah, kita pilih download. Kemudian kita langsung klik tetap download. Ini proses pendownloadan sudah selesai. Lanjut lagi mendownload file kedua, Java Runtime. Klik kanan, lakukan cara yang sama, download. Tetap download. Oke, sudah selesai. Kemudian file yang ketiga, ZWAM. Klik kanan, geser ke bawah, download. Jadi kalau geser pakai ini ya, pakai slidernya ini atau pakai scroll di mouse. Ini klik kiri. Kalau nggak disebut kiri berarti ya klik itu aja dimaksud klik kiri ya. Tetap download. Oke, proses pendownloadan 3 file sudah selesai. Kita bisa langsung buka foldernya dengan klik di sini. Klik, kemudian kita pilih tampilkan dalam folder. Ini adalah file-file yang barusan kita download. Sudah selesai, yang ini kita boleh tutup. Kemudian kita penginstalan karena kita anggap di komputer ini belum ada WinRAR, WinZip atau 7-zip. Juga belum terinstall Java Runtime. Sekarang kita balik ke Explorer, tempat pendownloadan tadi. Ini yang sudah terdownload. Selanjutnya kita bisa langsung double klik. Yang jelas jangan dimulai dari ZWAM ya, kita mulai dari 7-zip ini atau Java Runtime. Ini boleh tidak urut, tetapi ZWAM-nya harus yang terakhir. Kita klik ini, double klik. Kita pilih yes, kita pilih install. Sudah selesai, tutup. Tidak ada perubahan apapun. Selanjutnya double klik ini, yang JRE ini, double klik. Pilih yes. Kalau tidak ada muncul di sebelah sini, biasanya di taskbar itu akan muncul ya, Java setup-nya muncul seperti ini nanti. Setelah ini muncul, kita klik install. Oke, penginstalan sudah selesai nih, kita bisa close. Kemudian, karena kita sudah menginstal 2, Java Runtime dan 7-zip, langkah berikutnya adalah mengekstrak ZWAM 64-bit ini. Kalau yang 64-bit, kalau 32 ya 32 ya. Caranya tinggal klik kanan di file ini ya, klik kanan, kemudian kita pilih 7-zip. Lanjut kita ekstrak, kita pilih ekstrak to ZWAM 64-bit Gmol. Kita klik saja di sini sekali, klik. Ini proses ekstraksi. Oke, selesai. Ekstraksi sudah berhasil. Ini ada folder baru di folder download, namanya sama persis, hanya tidak ada tulisannya zip. Dan di sini ikon foldernya berwarna kuning. Selanjutnya, kita double klik untuk membuka isi dari folder ZWAM hasil ekstrakan ini. Double klik. Nah, ini adalah folder dan file yang ada di hasil ekstrakan ZWAM tadi. ZWAM, Gmol, dan Gmol ini sifatnya portable. Artinya ketika kita pindahkan ke drive lain, atau dipindahkan ke flash disk, dia masih bisa dijalankan dengan catatan di komputer yang kita gunakan sudah ada Java Runtime-nya. Nah, sekarang kita akan coba menjalankan Gmol. Gmol itu letaknya di dalam folder ini, V Drive. Double klik. Double klik sekali lagi folder web ini. Kemudian ini ada folder Gmol.
double klik. Sekarang kita lihat di sini banyak file yang awalnya huruf J dan tulisannya Jmol. Yang manakah yang akan kita pilih? Kalau di dalam komputer yang kita gunakan, ekstensinya tidak muncul, itu tidak masalah. Ini hanya soal opsi saja. Kalau tidak muncul, biasanya bisa kita munculkan lewat menu View. Nah, di sini kan ada tulisannya File Name Extension. Itu kan terklik. Ini kalau tidak terklik, maka tidak ada tulisan .jar. Tidak masalah, tidak muncul, tidak masalah. Tetapi yang kita cari adalah Jmol dengan huruf J besar. Dan pastikan kalau langkah yang sudah kita lewati tadi, sudah menginstal Java Runtime, biasanya dia akan otomatis ikonnya ini berupa cangkir, sudah seperti ini. Nah, kalau tidak seperti ini, misalnya tetap seperti ikonnya WinRAR atau WinZip, maka kita bisa lakukan klik kanan di sini. Kemudian, ya, ini harus pas nih ya, klik kanan di sini. Kemudian kita pilih Open With. Kalau tulisan Java TM Platform SE Binary nggak ada, kita bisa langsung choose Another. Tapi kalau yang di contoh ini kan sudah ada ya, jadi tidak perlu dilakukan, nanti tinggal langsung double klik, maka Jmol akan terbuka secara otomatis. Tapi kalau tidak, artinya ikonnya tadi belum berupa cangkir yang tadi, kita klik kanan, kemudian pilih Open With. Anggaplah ini tidak ada, kita pilih Choose Another app. Kalau ini tidak ada, kita pilih di bawahnya. Kalau di bawah tidak ada, kita pilih More app. Anggap ini tidak ada, cari ke bawah. Kalau sudah ketemu seperti ini, jangan lupa diklik dulu Always, baru klik ini. Oke, seperti itu. Seandainya di sini tidak ada juga, maka kita bisa klik tulisan yang ini. Klik saja, baru kita arahkan di mana letak dari Java tadi. Nanti kita cari tulisan Java, ini ada folder Java, biasanya langsung dibawa ke program file kalau sudah sesuai dengan tipe Windows-nya. Klik Java, kemudian ini, dan pilih Bin. Nah, sini ada Java. Silakan klik sini, kemudian klik OK. Itu kalau memang tidak muncul secara otomatis. Setelah kita klik Open, maka dia akan membuka Jmol.jar tadi. Oke, ini tidak saya lakukan karena sudah ada. Jadi di sini tadi sekali lagi ketika kita buka di file hasil downloadan tadi kan di sini tadi. Bahkan lari ke sini. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, sekali lagi untuk memunculkan Jmol.jar, kita bisa klik file. Ini hanya untuk memastikan ekstensinya memang jar. Klik di sini maka akan muncul ekstensi. Tidak muncul tidak masalah. Oke. Nah, sekarang untuk membukanya, ini sudah secara otomatis kalau kita double klik akan terbuka Jmol-nya. Kita coba buka Jmol-nya. Double klik. Oke, Jmol sudah terbuka. Maka pada tahap ini kita sudah lewati dengan benar. Nah, agar kita tidak repot untuk membuka Jmol, tidak selalu dibawa ke sini, kita pastikan dulu bahwa kita akan punya shortcut yang kita letakkan di desktop. Desktop itu maksudnya yang di sini. Ini desktop. Kan di sini tidak ada Jmol. Maka kita buka folder ini tadi, kita klik kanan ini, klik kanan, kemudian kita pilih Send to, kemudian kita pilih Desktop, Create Shortcut. Klik saja sekali, kita geser ke samping, maka kita sudah punya shortcut untuk Jmol. Setelah ini selesai, ketika ingin membuka Jmol, kita tinggal double klik di sini. Tidak perlu lagi mencari di dalam folder ZPAM lagi. Oke, sudah selesai. Itu adalah tahapan untuk menjalankan Jmol. Berikutnya adalah tutorial cara penggunaan Jmol untuk menampilkan geometri molekul. Oke, di bagian 2 ini ada beberapa subbagian dari A sampai G. Kita akan coba praktekkan bertahap. Yang pertama, yang perlu diketahui bahwa manual untuk Jmol itu bisa kita akses dari sini. Ini sudah ada link, tinggal diklik saja. Lanjutkan ke link ini. Ini dari Camp App Stolab Edu. Ini lengkap tutorialnya
manualnya. Hanya kalau kita tidak terlalu paham dengan coding yang sedikit sepertinya merepotkan, ya kita cari tutorial yang lebih manusiawi. Yang jelas sudah ada. Selanjutnya kita akan buka Gmol. Di sini cara membukanya seperti yang sudah kita lakukan, yaitu dengan cara klik Gmol shortcut yang ada di desktop yang tadi sudah kita buat. Saya minimize, sekarang double klik. Nah, ini adalah layar utama Gmol. Kemudian kalau di tutorial ini ada yang seperti ini, putih, ini namanya konsul, layar konsul, yang bisa digunakan untuk memberikan perintah di Gmol ketika di dalam menu-menu di Gmol ini tidak tersedia. Caranya tinggal klik File, kemudian kita pilih Konsul. Posisinya seperti ini, kita bisa pindah-pindah, kita bisa perkecil, kita bisa perbesar. Kalau fontnya kurang besar, kita bisa klik Font, maka tampilannya akan besar. Tulisan atau simbol dolar ini secara otomatis muncul, kita tidak perlu ketikkan. Oke, selanjutnya kita ikuti tutorial yang ada. Memvisualkan molekul dari file yang tersedia. Oke, sekarang kita akan coba buka file xeo2f2.mol. Ini ekstensinya mol, salah satunya ya, salah satu tipe file, karena banyak tipe file yang support yang bisa dibuka di Gmol. Balik lagi ke Gmol, kita klik folder ini, kita klik seperti ini, maka kita akan dibukakan jendela seperti ini. Kemudian kita pilih lat Gmol. Ini adalah folder yang sudah disiapkan yang berisi file-file molekul yang akan digunakan untuk latihan. Double klik di situ. Kemudian kita cari file yang dimaksud, xeo2f2.mol. Klik sekali, kemudian kita pilih open. Maka muncullah seperti ini. Jadi kalau ingin membesarkan ini pakai mouse, tinggal diputar-putar scroll yang ada di mouse itu. Nah, yang ini adalah keterangan bahwa ini dibuat menggunakan aplikasi ini tahun sekian. Setelah terbuka seperti ini sesuai dengan tutorial, sekarang kita akan ubah latar dari Gmol. Ini kan dasar atau standarnya warna hitam. Kalau ingin mengubah dengan warna lain, kita pastikan kita sudah klik ini dulu. Ini rotate molecule. Nanti kalau misalnya muncul seperti ini kita tidak bisa otak-atik kecuali kita klik ini. Jadi klik rotate molecule dulu, baru kita bisa lakukan klik kanan untuk mengubah latar dari Gmol. Klik kanan, kemudian kita pilih color, geser ke samping kanan, pilih background, dan kita pilih white. Maka latarnya akan berwarna putih. Oke, setelah latar berwarna putih sesuai dengan tutorial yang ada, kita akan munculkan simbol dari atom pada molekul ini. Caranya tinggal klik menu, di sini ada menu display, klik display, kita pilih label, kita geser ke simbol. Klik simbol. Memang tidak tampak, ini sebenarnya ada huruf F di sini, tetapi sekali lagi tidak tampak. Kalau ingin tampak, kita ubah dulu warnanya. Sebelum mengubah warna, kita ketengahkan dulu. Kita ketengahkan saja dulu label, kemudian kita tengahkan. Masih belum nampak apa-apa. Kemudian kita akan ubah agar tampak labelnya tadi. Kita beri perintah melalui area kerja dari Gmol, klik kanan. Ini kita pilih color, kemudian pilih label, kemudian kita pilih warna yang kontras, misalnya hitam. Nah, sekarang sudah nampak. Simbol-simbolnya sudah nampak, hanya hurufnya terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, di menu yang ada ini tidak tersedia, atau sampai dengan versi ini belum tersedia cara membuat font sebagai simbol itu lebih besar. Caranya mau nggak mau kita lakukan melalui konsul ini. Jadi kalau kita mau tuliskan, di sini ada beberapa alternatif perintah, tetapi kita cukup ambil salah satu saja untuk membesarkan huruf ini. Karena ini adalah label, maka kita tuliskan font label, kemudian ukuran berapa pixel. Misalnya kalau di tutorial kita buat 20, kita ketikkan 20. Ketika kita bekerja di konsul, setiap kita akan mengeksekusi perintah, kita harus tekan enter di keyboard komputer kita, tekan enter.
maka fontnya akan menjadi lebih besar. Seperti itu dan seterusnya untuk pengaturannya. Jadi jangan lupa kalau sudah kita bekerja di konsol Gmol, maka harus ditekan Enter. Untuk tujuan tertentu, suatu ketika kita ingin menyembunyikan label yang sudah kita buat, maka perintahnya tinggal ketik saja ini label. Kalau disembunyikan kan ini, maka dia akan tidak tampak. Kalau menampilkan, ketik lagi label, kemudian kita munculkan, kita ketikkan perintah seperti itu, display. Seandainya kita ingin menampilkan dalam format lain, misalnya nomornya saja, kita bisa lakukan lewat sini. Klik display, ini labelnya kita ubah ke number. Ini penting karena nanti suatu ketika kita akan ingin tahu sebenarnya atom XE itu nomor indeksnya berapa. Kalau kita ingin cara cepat, pakai ini tadi. Tapi kalau di label juga bisa kita berikan perintah yang lebih lengkap, seperti ini. Persen, semuanya tentang atom kita munculkan, maka kita ketikkan perintah itu. Nah, kita akan dapatkan XE1, 4, F3, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, kalau hanya memunculkan simbol, kita boleh melalui ini, simbol dari elemen, ini, kembali seperti posisi semula, atau bisa lewat klik display, label, dan simbol. Seperti itu untuk menampilkan simbol. Oh ya, di Gmol ini kalau nomor besar, kita bisa pakai scroll ini ya. Kalau misalnya ingin tampilannya ini smooth, gitu, ini kan agak bergerigi. Kita bisa perintahkan, tambahkan seperti ini. Set, anti, alias, display, kita buat true. Di konsol ini kalau tulisannya belum warna hitam, berarti itu perintahnya belum benar. Kalau sudah hitam, biasanya dianggap sudah benar. Nah, seperti ini. Ini lebih mulus. Oke, selanjutnya kita akan munculkan pasangan elektron bebas yang ada di atom pusat Xe. Termasuk nanti memunculkan tanda titik. Karena elektron itu kan bergerak terus, maka kadang-kadang hanya cukup memunculkan sebagai awan elektron orbital yang paling mungkin ditemui elektron dengan membubuhkan sebagai kode berupa tanda titik. Ini kalau kita taruh di atasnya begini, kita akan mendapatkan tulisan indeks dari Xe, yaitu Xe1. Artinya dia atom di sini dengan indeks nomor 1. Nah, untuk memunculkan pasangan elektron bebas berupa tanda cuping 3D gitu, maka kita harus lakukan seleksi dulu. Ini dilakukan penting kalau pusatnya tidak berindeks 1. Kalau indeks 1 boleh langsung dikasih perintah LCAU kartun. Tapi untuk membiasakan diri, sebaiknya kita pilih, kita seleksi. Caranya select seperti ini, kemudian add one. Artinya kita menyeleksi Xe yang berindeks 1. Setelah itu tekan enter. Sini sudah mendapatkan hasil bahwa sudah terseleksi satu atom yaitu Xe. Selanjutnya kita lakukan perintah LCAE kartun, LCAU kartun. Ini kalau tidak hafal perintahnya boleh lihat catatan karena di sini kita tidak memerlukan hafalan tapi pembiasaan. Kalau sudah terbiasa hafal ya normal gitu ya. LCAU kartun seperti yang ada di tutorial. Kalau di situ skalanya 1,2 kita tuliskan saja. Dituliskan dulu skalanya 1,2. Kemudian warnanya. Kalau ingin warna transparan, tuliskan kata translucent. Nah, kalau salah warnanya merah. Kalau sudah benar warnanya akan hitam. Oke, warna translucent apa? Misalnya kita buat warna putih transparan. Baru kita berikan perintah. Nah, perintah ini hanya kita yang tahu, hanya kita pengguna yang tahu di mana akan kita letakkan posisi PEB. Nah, posisi PEB itu kan letaknya di sisi sebelah sini. Kita anggap ini sebagai orbital sp3d yang terakhir. Berarti kita tuliskan perintah, kita buat nih, create gitu, tanda petik sp3d yang terakhir berarti E, karena ada 5 kan. Nah, kalau pertama berarti A, tanda petik. Setelah itu kita lakukan enter. Maka muncullah yang namanya pasangan elektron bebas. Nah, nanti seandainya ingin menampilkan di sisi sebelah sini, silakan dicoba saja. Apakah D, apakah C,
atau B atau A. Tinggal dicoba-coba saja. Kalau ingin menyembunyikan itu tinggal LCAU cartoon off, dikasih perintah seperti itu. Jadi kalau ingin menyembunyikan LCAU cartoon, kita tulis off, maka dia akan hilang. Kalau ingin menampilkan lagi, ketikkan saja LCAU cartoon on, akan muncul. Oh ya, perintah-perintah yang sebelumnya ini sebenarnya kita bisa lakukan eksekusi. Jadi misalnya saya ingin melakukan eksekusi perintah yang ini. Kita tinggal tekan tanda panah di keyboard komputer kita sampai perintahnya di posisi itu. Tapi sebelum ini kita lanjutkan, kita perlu tambahkan dulu pasangan sedikit kecil yang muncul di belakang sini, di sebelah sini sebenarnya ada kan masih an. Maka kita tambahkan lawannya, tanda minus. Setelah itu selesai, kita tekan enter. Tapi jangan lupa ini diubah dulu, kalau enggak ukurannya gede nanti. 0.25 seperti tutorial yang sudah ada. Memang ini yang terakhir nanti tidak ada nampak perubahan. Oke, sekarang kita munculkan pasangan elektron bebasnya. Caranya simple, kita tekan tanda panah ke atas di keyboard, maka perintahnya akan sama persis dengan yang sebelumnya. Tapi di sini kita tambahkan lone pair, kemudian skalanya, kalau skalanya kita buat tetap 1,2, ini agak terlalu ke bawah ya. Warnanya jangan translucent lagi karena dia berupa tanda titik yang memang tidak transparan. Seperti ini, terus ini jangan lupa diubah, kemudian tekan enter. Maka ada muncul pasangan elektron bebas di situ. Kalau ingin lebih ke atas, silakan klik tanda panah ke atas, kemudian ini ganti menjadi 5 misalnya. Tekan enter, dia akan posisinya lebih ke atas lagi. Seandainya ingin lebih besar, ininya lebih besar, maka ini skalanya yang ini kita buat lebih besar lagi. Misalnya ini saya tekan tanda panah ke atas, kemudian ini saya buat misalnya 1,5. Setelah itu taruh di belakang dan tekan enter, maka posisinya akan seperti itu. Inilah yang kita lakukan, yang bisa kita manipulasi untuk membuat media pembelajaran yang relatif lebih bagus, lebih menarik, tanpa harus menyalahi aturan yang semestinya. Akan sulit kita buat cara seperti ini, model seperti ini dengan menggunakan benda nyata. Kita tidak akan bisa ngontrol sudut panjang ikatannya. Ini menjadi alternatif karena nanti akan bisa digunakan untuk kelanjutan sebagai augmented reality 3D untuk molekul-molekul. Oke, sekarang bagaimana cara memvisualkan bentuk molekul? Di Jmol, bentuk molekul kalau memang ada, kita bisa lakukan perintah secara instan, secara cepat. Yang ini tidak bisa dilakukan di banyak aplikasi. Seperti CamDraw, CamSketch, itu akan kesulitan untuk menampilkan itu. Sampai dengan hari ini, versi yang terkini belum bisa menampilkan bentuk molekulnya. Di sini bisa kita lakukan. Cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan, kalau mau aman, sekali lagi kita lakukan select ya. Select, add one, kemudian enter, baru kita berikan perintah polyhedra. Perintah ini kalau sudah selesai langsung tekan enter. Nah ini polyhedranya sudah nampak. Jadi yang kita bisa tampilkan di sini hanya bentuk molekul. Sekarang dengan cara yang mirip dengan menampilkan transparan agar bentuk molekulnya berupa transparan, kita bisa kasih perintah kalau dari polyhedra ini transparan. Kalau transparan berarti kalimat yang kita gunakan adalah translucent. Baru kita ganti. Karena kalau secara default polyhedra itu akan mengikuti warna dari atom pusat. Buat beda seperti ini, baru kita tekan enter. Maka dia akan menjadi transparan. Selanjutnya untuk tepi-tepi agar menjadi lebih tegas, kita tambahkan sedikit perintah polyhedra edges seperti ini. Selesai, tekan enter. Maka akan seperti ini. Nah, yang kita boleh tampilkan, yang bisa kita tampilkan di sini hanya bentuk molekul atau geometri molekul. Untuk geometri elektron di sini tidak punya fasilitas. Jadi kita harus lakukan manipulasi seperti di
aplikasi geomol yang sudah dicontohkan. Itu dilakukan manipulasi lebih dahulu sehingga kita bisa memunculkan geometri elektron dari molekul-molekul. Perlu diingat bahwa geometri elektron itu adalah geometri yang mempertimbangkan semua pasangan elektron, baik itu bebas maupun yang berikatan. Sedangkan geometri molekul hanya mempertimbangkan pasangan elektron berikatan. Sementara pasangan elektron bebas tidak dipertimbangkan walaupun dia mempengaruhi bentuk dari molekul tersebut. Oke, sampai di sini kita sudah bisa menampilkan bentuk molekulnya. Untuk molekul lain tekniknya kurang lebih sama, hanya saja untuk misalnya NH3 nanti tidak bisa langsung kita tampilkan begini karena yang dilihat itu hanya satu sisi. Jadi nanti perlu kita lakukan manipulasi sedikit sehingga bentuknya seperti yang kita kehendaki. Tapi tidak terlalu sulit itu. Itu akan dijelaskan di tutorial bagian 3. Oke, kita masih lanjutkan tutorial bagian ini, yaitu memvisualkan panjang ikatan antara dua atom yang terhubung. Akan saya praktek dengan tutorial dalam tulisan. Yang pertama, kita lanjutkan perintahnya di sini. Kita lakukan pengesetan bahwa pengukuran nanti kita lakukan measurement, pengukuran untuk panjang ikatan kita lakukan dengan menggunakan satuan pikometer. Ini harus dilakukan di awal sebelum kita menampilkan panjang ikatan. Kalau sudah seperti itu, ini kalau kurang besar saya besarkan sedikit. Oke, perintahnya seperti ini, kemudian kita lakukan tekan enter. Tidak ada efek karena memang belum kita munculkan panjang ikatan mana yang akan kita tampilkan. Seperti yang ada di tutorial, sekarang kita beri perintah measure. Nah, di sini perlu sebenarnya kita akan nampilkan misalnya panjang ikatan apa dengan apa. Agar tidak kesulitan, boleh klik display, labelnya kita ganti berupa ini untuk memudahkan kita. Nah, kalau yang seperti ini hanya tengah saja yang dimunculkan, maka ini kita ganti. Kita select all seperti ini. Oke, baru kita klik display, label, dan number. Maka semua yang ada tadi akan diganti sebagai angka. Ini untuk memudahkan kita di dalam menentukan. Sebenarnya bisa kita tinggal taruh di atasnya begini, maka akan muncul indeksnya. Tapi kalau tidak, karena ini sudah muncul, dia tidak ditampilkan ya. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Measure, lakukan pengukuran panjang ikatan. Kalau panjang ikatan biasanya ada dua titik, dua atom yang kita jadikan parameter. Kalau sudut itu 3. Jadi kalau measure kita akan mengukur misalnya atom nomor 1 dengan atom nomor 2. Oke, maka perintahnya adalah ini atom nomor 1, kemudian atom nomor 2. Setelah selesai, kita tekan enter. Klik enter. Maka kita akan mendapatkan data panjang ikatan pada XeO2F2 ini, yaitu antara Xe dan O yang nomor kedua. Data ini bukan data sembarangan. Data ini adalah data hasil eksperimen dengan menggunakan parameter tertentu yang kemudian divisualkan dengan menggunakan kimia komputasi. Jadi kita tidak bisa mengarang kalau di sini. Kalau mau mengarang hasilnya bisa berbeda tentunya. Biasanya standarnya ada standar tertentu, tetapi itu tidak dianjurkan. Oke, ini panjang atom yang 1 dan 2. Sekarang untuk 1 dan 3. Caranya tinggal tekan tanda panah yang ke atas, kemudian yang 2 kita gantikan 3. Setelah itu tekan enter. Nah, di sini jarak ikatan antara Xe dan F ternyata 190 pikometer. Ini lazim karena dia merupakan ikatan tunggal. Oh ya, ikatan di sini semuanya dipandang sebagai satu domain. Kalaupun ikatannya rangkap 2 tapi tidak ditampilkan. Nah, kalau kita mau menampilkan bisa kita lakukan nanti di tahap terakhir. Oke, sekarang sudah pengukuran sudah kita buat dan sudah kita tampilkan. Sekarang kalau kita ingin menyembunyikan atau menghapus ini, ada beberapa cara. Kita bisa ketik perintah di sini. Measure off seperti ini, berarti dia ditampilkan. Kalau mau menampilkan measure on, dia akan tampilkan. Kalau menghapus, kita ketik saja di sini measure delete. Nah, ini kalau sudah kita nggak boleh lagi pakai measure on karena tidak akan tampil. Nah, di sini sengaja dihilangkan
agar kita bisa memunculkan sudut ikatan. Di tutorial ini, sudut ikatan akan ditampilkan. Hanya satu saja, tapi kalau mau semua mudah. Sebelum melakukan ini, karena nanti sudut ikatan itu biasanya derajat, satuan derajatnya itu tidak tergabung, itu secara default. Agar tergabung, kita melakukan pengesetan dulu. Oke, sudah perintahnya seperti itu. Sekarang oke, sudah benar. Jadi perintahnya seperti itu. Ini adalah sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk antara atom nomor 3, nomor 1, dan nomor 2. Kalau mau instan, kita juga bisa lakukan tidak menggunakan perintah yang di sini. Kalau ini terlalu mengganggu untuk yang sudut polihedranya, saja dulu polyhedra off. Nah, di sini agak lebih leluasa ketika ingin mengukur berapa sih sudut yang ada di sini, atau kita ingin mengukur sudut yang lain. Klik di sini, pilih measurement, kemudian klik for angle, klik nomor 5, lanjut nomor 1, lanjut ini harus diklik dulu nih, klik nomor 1, baru kita lanjutkan di nomor 2. Nah, nih sudutnya ketemu 105,7 derajat. Itu adalah sudut yang di sisi sebelah sini. Kalau ingin menampilkan semua sudut yang ada atau panjang ikatan yang ada, kita tinggal ketikkan perintah measure. Kalau misalnya panjang ikatan semuanya ya, measure all connected. Nah, ini kita kasih begini. Kalau dua seperti ini berarti kita akan mengukur, karena panjang ikatan tergantung dari dua atom. Semua yang terkonek akan ditunjukkan panjang ikatannya. Nah, seperti ini. Panjang ikatannya akan dimunculkan. Sekarang kita akan hapus untuk ini. Misalnya measure, kita hapus, delete. Kemudian kita akan buat perintah untuk menentukan sudut. Kalau sudut berarti harus ada 3 tanda klik enter. Maka semua sudut akan ditampilkan. Ini adalah sudut realistis ya. Kalau ada yang numpuk seperti ini berarti memang posisinya himpitan sehingga tidak terlalu nampak. Kalau mau nampak harus dihilangkan salah satu. Misalnya ini kan ada 171 ini antara sudut 4, 1, dan 3. Oke, seperti itu untuk pengukuran sudut. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengubah ini agar menjadi double? Ini bisa kita lakukan 2 prosedur. Sebentar, ini kita hapus dulu. Ini kita ingin buat ini double. Langkah yang paling mudah adalah dengan cara ini kita aktifkan ya. Ini klik di sini, baru kita pilih nanti untuk membuat ikatannya double. Klik di sini, baru kita letakkan di atasnya dan klik sekali. Ini juga sama. Kita klik sekali, dia akan double. Itu yang kita lakukan kalau kita menggunakan perintah yang ada. Tapi kalau mau mengikuti seperti yang ada di tutorial, itu tinggal hubungkan atom nomor 1 dan nomor 2 dengan ikatan double. Maka seperti itu tekniknya. Seperti yang ada tertulis di tutorial. Kalau yang saya lakukan ini tidak tertulis di tutorial, tapi oke, ini sudah beres. Nah, sekarang untuk yang terakhir adalah mengunduh file-file. Tidak akan saya praktekkan secara langsung, tetapi tutorial di blog yang ada itu kita bisa pelajari sendiri. Intinya target kita di tutorial ini adalah menampilkan semua yang ada di folder, menampilkan semua file yang ada di dalam folder latihan yang ada, Latjmol itu. Kalau itu sudah bisa, baru silakan simak, karena waktunya tidak cukup, terlalu panjang nanti kalau kita lakukan itu. Itu adalah bagian 2. Sekarang bagian 3. Bagian 3 ini akan dicoba untuk menampilkan bidang dan garis untuk molekul CH4. Seharusnya yang paling tepat adalah melakukan ini di molekul NH3, tapi saya coba yang simple saja. Kalau bisa selesai, kita bisa clear, menghapus ini, dan ini kita bisa langsung timpa saja, klik di sini. Kalau nggak bisa, kita buat file baru, new. Yang ini kita boleh tutup. Oke. Ini juga kita
tekan minimize saja. Oke, sekarang kita buat CH4. Untuk membuat CH4 relatif mudah, klik di sini, maka ini akan muncul di bagian sini. Kemudian, seperti yang ada di tutorial ketiga, setelah kita buat ini, kita akan munculkan label berupa angka. Klik display, label, kemudian nomor. Ini nomor 1, nomor 4, nomor 2. Kemudian kita ubah warnanya agar menjadi merah. Kita klik di sini dulu, baru kita label, nih, kita buat warna merah. Sudah nampak? Kemudian kita ketengahkan, label centered. Kemudian kita besarkan. Kalau besarkan berarti kita menggunakan konsol. Klik konsol, baru kita ubah di sini font, label, misalnya 20. Seperti itu, maka dia akan lebih besar. Kurang besar lagi, kita bisa ganti menjadi 25. Begitu dan seterusnya. Nah, kalau sudah tahu posisinya seperti ini, selanjutnya kita bisa dengan mudah untuk membuat garis seperti yang dicontohkan. Misalnya saya akan buat, ini biasanya dipraktekkan untuk NH3 ya, tapi ini saya coba praktekkan di sini saja. Kita buat garis yang menghubungkan atom nomor 2, nomor 3, nomor 5, dan nomor 2 lagi. Perintah-perintah yang ada di konsol ini sebenarnya bisa kita gabung jadi satu. Nah, misalnya kita akan menggambar, berarti perintahnya draw. Menggambar apa? Menggambar garis. Garis yang mana? Garis yang pertama. Maka kita berikan seperti itu. Kita akan hubungkan nomor 2 dengan nomor 3. Nomor 2, kemudian nomor 3, titik koma. Kita lanjutkan lagi, draw. Garis yang kedua, kita akan menghubungkan nomor 3 dengan nomor 5. Dan yang terakhir, kita akan membuat garis, perintahnya sama, line yang ketiga, menghubungkan antara 5 dan 2. Setelah itu titik koma, baru kita lakukan enter. Kita akan mendapati 3 garis seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat bidang. Bidang yang dimaksud itu, kalau anggaplah ini N ya, ini kan tinggal bidang yang ada di bagian sisi sini, misalnya menghubungkan ini. Bidang ya, bidang berarti 3, ada panjang dan lebar. Caranya di sini adalah draw dulu, jangan lupa. Kita akan menggambar draw polygon. Karena poligonnya ada 4 yang kita gambar. Ini bukan menggambar tetrahedral ya, polygon 1, baru perintah poligonnya. Yang mana yang akan kita hubungkan? Add, misalnya 2, 3, dan 5. 2, add 3, add 5. Ketinggalan. Setelah selesai, baru kita tekan enter. Kita sudah mendapatkan bidang yang di bawah ini. Kalau tidak transparan, ya kita buat transparan. Caranya adalah draw polygon, kita bikin translucent. Perintahnya sama persis seperti ini, hanya ditambahkan translucent. Enter. Nah, ini sudah transparan. Sekarang kita buat bidang yang lain. Misalnya 2, 1, dan 5. Perintahnya kurang lebih sama kan? 1, 2, dan 5. Nah, translucentnya ini translucent apa? Kalau mau warna berbeda, berarti translucent misalnya green. Tuliskan saja green. Kita tekan enter, maka kita punya bidang yang berbeda. Nah, ini kalau, oh ya, ini tadi harusnya diganti ya. Draw polygonnya ini harus dibuat beda nih. Kalau satu semua nanti yang ini, yang lainnya hilang nanti. Oke, yang ini kita buat 2 saja. Kemudian warnanya tadi kan kuning nih, atau warna standar tadi. Ini dihapus dan tekan enter. Jadi sudah punya 2 mestinya, polygon 1 dan polygon 2. Ini nggak nampak ya? Oh iya nih, ada keliru ya. Jadi kalau kita ulangi lagi, ini translucent, jangan ini nih. Ini kan tadi harusnya 2, 3, 5. Ini translucent.
Kemudian berikutnya perintah yang di atas ini green. Nah, kita sudah punya dua ini, ada yang hijau, ada yang kuning. Jadi kalau lupa kita tinggal tekan tanda panah ini saja. Nah, yang ketiga misalnya akan menghubungkan 315. Warnanya kita buat misalnya merah, red. Oke, sudah merah. Jadi akan kita punyai 3 warna. Nah, yang belum ini. Yang belum mana nih tadi? 135, 315 sudah. 1 ini yang belum ya. 1, 2, 3 yang belum. Oke, kita kasih yang keempat misalnya, poligon keempat. Ini 1, 2, 3. Kita kasih warna biru. Tekan enter. Oke, kalau dari atas akan nampak yang hijau yang mana, yang merah yang mana, yang kuning yang mana. Nah, ini yang dimaksud kalau kita ingin memanipulasi bentuk molekul yang memang tidak tersedia, tapi tampilkan modelnya seperti itu. Sudah selesai untuk Jmol. Sekarang tutorial bagian terakhir, yaitu bagian 4. Ini Jmol sudah selesai, kita bisa tutup. Oke, kita tutup. Nah, seandainya ini kita ingin tampilkan ulang, ini perlu kita simpan nih. Cara nyimpannya agar bentuknya tidak berubah, tampilannya seperti ini. Kita klik File, kita Export, Write State. Baru kita beri nama. Misalnya kita ingin tampilkan di desktop saja deh. Ini di desktop. Kemudian kita kasih nama misalnya metana warna. Jangan lupa filenya SPT. SPT itu berarti sprite ya. Setelah selesai, ingat disimpan di mana? Di desktop. Klik Save. Sudah selesai, silakan tutup. Klik Yes. Nah, kita punya file baru nih. Baru inilah yang kalau kita buka di Notepad, datanya seperti ini. Ini datanya, silakan dipelajari kalau mau. Kalau tidak, ya sudah ditutup saja. Sekarang kita coba ini buka di Jmol ulang. Apakah sama persis? Caranya buka Jmol, double klik ya. Kemudian kita bisa klik open folder atau bisa diseret saja. Kita bisa lakukan penyeretan file ini, seret ke dalamnya. Boleh. Nah, bentuknya kan tidak berubah seperti yang tadi. Kalau besar kecil jelaslah ya. Seperti itu caranya. Jadi ini bisa kita buka kapanpun tanpa mengubah bentuk. Oke, sekarang ini sudah selesai, masuk bagian keempat. Di bagian keempat dari tutorial yang ada, ini adalah menggunakan aplikasi yang sudah saya buat agar teman-teman bisa memanfaatkan ketika mengajar di kelas tanpa harus repot membuat sendiri. Jadi bagaimana cara menampilkan geometri elektron, bagaimana cara menampilkan geometri molekul, berapa panjangnya, berapa sudutnya, dan sebagainya, udah dibuatkan paket seperti yang ada ini. Nah, untuk bisa menjalankan ini, kita perlu file yang sudah dijelaskan di depan. Jadi, file yang dimaksud itu yang ini. Jadi kan ada di bagian download, ada ini. Nah, ini di folder ZWAM 64 bit. Kita punya, ini aplikasinya, ini aplikasi server ZWAM. Ini kalau kita langsung jalankan bisa, tapi lebih bagus. Kita bisa klik kanan untuk membuat shortcut, seperti halnya Jmol tadi. Klik kanan, pilih Send to, dan Desktop Create Shortcut. Klik di situ, sudah selesai. Kemudian kita minimize, ya, tutorialnya juga. Nah, kita punya shortcut baru. Nah, ketika ingin menjalankan ZWAM, itu kita tinggal double klik ini saja. Double klik. Oke, seperti ini. Untuk pertama kali selalu ditanyain ini. Ini biarkan tanda centangnya secara standar ya. Nih, akan muncul 3 kali pertanyaan yang serupa, tapi ininya beda nih. Namanya beda. Klik low saja. Sudah berubah. Ini yang pertama tadi, sekarang yang kedua. Sudah, sekarang yang terakhir. Ada 3 kali nih. Tidak nampak apa-apa. Hanya saja kalau kita
tampilkan ya, ini Z-farm-nya. Kalau kita klik kanan, dia akan muncul seperti ini. Ini ikon rumah yang ada di bawah, cuma tidak tertampilkan di sini. Ada servisnya. Ini kalau sudah tercentang, sebenarnya minimal satu ini aja. Apache tulisannya yang tercentang, yang lainnya tidak masalah. Tapi kalau ketiga-tiganya bolehlah. Artinya Z-farm sudah siap digunakan. Oke. Sekarang balik lagi ke folder ini. Kita klik folder V Drive. Kemudian kita klik folder web. Nah, di sini ada banyak file yang ekstensinya HTML. Ini sebenarnya adalah file yang sudah dibuat satu persatu secara manual buatnya, agar kita bisa menampilkan aplikasi yang menggunakan server yang ada di komputer yang barusan kita aktifkan. Ini kalau kita klik, double klik, langsung dibawa ke sini kita. Tetapi ini harus kita lakukan modifikasi sehingga nanti tidak melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya. Bisa kita lakukan itu, tapi nanti begitu klik begini, ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak seperti ini tampilannya. Oleh karena itu, Geomol ini perlu kita buat shortcut-nya juga. Cara membuat shortcut, ini bisa kita minimize ya. Kita klik kanan area desktop, klik kanan, kemudian kita pilih new, kita buat shortcut, klik shortcut. Selanjutnya di sini kita ketikkan localhost. Tidak boleh keliru tulisannya. Huruf besar, huruf kecil tidak masalah. Kemudian garis miring, ketikkan saja geomol.html sesuai dengan file yang kita punyai, sesuai dengan file ini tadi. Selanjutnya, ini kita tekan next. Next. Kemudian kasih nama shortcut-nya, misalnya geomol. Kita klik finish. Nah, ketika ingin menjalankan Geomol, kita cukup klik ini saja. Tapi kalau membuka setelah restart komputernya, harus ditekan dulu ini, double klik, kemudian baru ini, baru Geomolnya. Sekarang coba kita buka Geomolnya, double klik. Oke, tampilannya seperti yang ada ini. Dan di sini alamatnya sudah localhost dan seterusnya. Ini kalau saya klik di sini, maka kita akan dibawa tampilan seperti yang ada. Inilah yang akan bisa kita manfaatkan untuk pengajaran di depan kelas bersama siswa kita untuk mencoba mempelajarinya. Siswa kita juga bisa membuat sendiri yang seperti ini dengan catatan paham tentang Geomol dan HTML tentunya. Teman-teman juga sama. Nah, di sini kalau ingin menampilkan sudut tinggal klik saja, maka sudutnya akan ditampilkan. Kalau tidak ingin berputar, matikan di sini. Kalau latarnya mau berubah yang lain, silakan diubah. Kalau ingin melihat bentuk molekul atau geometri elektrodomain lain, silakan pilih. Di sini sudah ada terlihat di sini. Kalau contoh tinggal klik di sini. Kalau membuat agar tampilannya lebih besar, kita bisa klik buka di tab baru. Nah, agar layarnya ini full screen, silakan klik di sini ya. Buka layar penuh. Maka dia akan muncul sebagai layar penuh. Nah, kalau mau lebih besar, silakan klik di sini. Ini akan dibuat tab baru. Nah, ini kalau mau memperbesar lagi, kita bisa tekan, kalau di komputer saya, tekan Fn dan F11. Ini akan full screen. Dan kalau mau lebih besar lagi, kita bisa Ctrl plus atau dengan scroll dari mouse, tekan Ctrl dan scroll di mouse. Maka tampilannya muncul seperti yang ada ini. Ini kalau munculkan PIB seperti itu, ini udah jadi. Ini hanya pemodelan, urusan sudut dan sebagainya tentu tidak sesempurna ini, karena ada pasangan elektron bebas, tentu sudut ikatannya menjadi tidak sama. Kalau tadinya 90 derajat, sekarang menjadi lebih kecil karena ada dorongan pasangan elektron bebas. Nah, sekarang kalau ingin melihat contoh ini modelnya adalah membuka tab window, misalnya saat ini F5. Oke, seperti ini. Ketika mengajar, silakan digunakan menu-menu yang ada, kemudian diajak siswa untuk memikirkan kira-kira mengapa begini-begitunya. Ini juga tampilannya ada model bola dan tongkat, ada yang model tongkat, ball and stick lah. Kalau ini hanya stick saja, kalau ini model kerangka. Kayak gitu. Ini juga sama, model berputar. Kalau jarak dan sudutnya mau dihilangkan, disembunyikan sebenarnya kalau di sini perintahnya. Seperti itu. Nah, di sini ada geometri elektron. Nah, di sini bisa lakukan
geometri elektronnya akan nampak. Kalau teman-teman nyoba di yang pertama tadi di Jmol, itu pasti tidak bisa menampilkan ini karena harus dilakukan manipulasi lebih dahulu. Teknik manipulasi dan sebagainya nanti akan kita khususkan. Satu tujuannya bisa menampilkan bentuk molekul secara 3D. Kalau tidak bisa yang itu, silakan gunakan yang ini saja. Kalau ada yang tidak tepat, tentu kita lakukan koreksi-koreksi nantinya. Data yang ada di sini, ini jelas, silakan di-search saja. Nah, ini kita nggak boleh ngarang. Ketika menampilkan ini, kita menggunakan bentuk model nyata, saya yakin tidak akan bisa persis. Hanya pendekatan. Nah, kalau siswa kritis, tentu kita bisa gelagapan kalau tidak punya data. Data-data seperti ini kita bisa search sendiri, baik melalui jurnal maupun data-data seperti yang disarankan. Tadi ada basis data yang di tutorial ini, di tutorial kedua tadi, itu adalah basis data yang bisa kita gunakan. Nah, ini molekul, kemudian ada PubChem, kemudian CCC, BDB, NISGOV. Ini sangat direkomendasikan karena kita bisa memilih, misalnya kita menggunakan metode komputasi apa dengan basis set apa, sehingga kita akan pilih mana yang paling mendekati dari data eksperimen. Karena bentuk molekul itu kiblatnya adalah data eksperimen, kemudian kita modelkan dengan komputasi. Bukan sebaliknya kita reka-reka, kemudian jadi seperti ini, tidak. Jadi harusnya kita ngikuti data eksperimen. Oleh karena itu kita mesti ekstra hati-hati. Kalau dulu tidak ada aplikasi, maka kita boleh memaklumkan menggunakan alat yang nyata dengan harapan siswa bisa membuat gambaran visual di kepalanya, di otaknya. Nah, kalau sekarang tidak perlu, siswa bisa mencari sendiri. Nanti ketika kita menjumpai website yang di dalamnya ada Jmol-nya, kita tidak mesti tergantung dari website itu. Kita bisa melakukan manipulasi secara langsung. Jadi kalau kita punya link yang di sini tadi, ini kan ada nih, banyak nih. Nah, ada PubChem, ada ChemTube, ini. Kita klik dulu ya, kalau ingin membuka langsung, contohnya, setiap membuka website yang berbasis Jmol, harus bersabar untuk membukanya. Karena apa? Ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menampilkan visual 3D. Kalau hanya data saja itu cepat, tapi kalau 3D agak ekstra. Oke, misalnya kita masuk di sini, molekul orbital, ada spektroskopi, macam-macam nih ya. Nah nih, yang kita bahas misalnya ini. Contohnya ini, NH3 atau amonia. Ini waktunya agak ekstra juga. Oke, yang di sini. Di sini kontrolnya kan ada nih. Nah ini, menampilkan animasi dan seterusnya. Untuk molekul tidak bisa ditampilkan, tapi kalau kita mau, kita bisa manipulasi ini. Cuma tidak dijelaskan kan caranya gimana. Mudah, caranya tinggal klik kanan di sini. Biasanya ya, kalau diizinkan, klik kanan. Nah ini, baru kita buka konsul. Nah, konsul inilah yang kita bisa memunculkan apa-apa seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kan kita sudah belajar tadi bagaimana cara membuat label. Kita bisa lakukan perintah di situ. Di sini juga bisa klik di sini, latarnya mau kita ubah, misalnya ini soal warna. Ini kan ada pilihan macam-macam nih. Ungu. Nanti sudut ikatan juga perintahnya sama persis yang kita lakukan tadi. Tinggal ketikkan di sini saja. Oleh karena itu penting untuk bisa terampil menggunakan perintah, menggunakan konsul, sehingga nanti tidak mesti kita buat sendiri, tapi memanfaatkan milik orang, kemudian kita lakukan manipulasi, begitu. Oke, misalnya di sini, kan tidak ditampilkan nih panjang ikatan, kita langsung bisa lakukan perintah measure, seperti tadi, di sini all connected, kalau salah tulisannya nggak bisa ya, all connected, seperti ini, tanda bintang, kemudian kita tekan enter, all connected, kita tekan enter, kita lihat teksinya. Nah, kan muncul nih. Kalau di sana tidak ditampilkan, kita bisa menampilkan sendiri. Demikian pula sudut. Misalnya di sini polyhedra, kita mau tampilkan. Dia akan tampilkan hanya bagian bawah saja, karena memang tidak dikehendaki begitu kalau di aplikasi ini. Kalau model begini biasanya butuh waktu untuk loadingnya. Nah ini kan munculnya yang di bawah saja. Maka kita perlu membuat bidang tadi yang sudah dibahas di bagian ketiga. Begitu dan seterusnya. Tentang virtual reality, augmented reality. Kalau di sini sudah ada.
Dan kita pun bisa membuat sendiri. Cuman di tutorial kita kali ini, kita tidak sampai waktunya. Contohnya seperti yang ada di website ini. Ini kita bisa pelajari sendiri, kalau telaten, kalau ada waktu. Oke, sekarang kita klik di sini, Google Lens. Wah, ini kalau mau dihubungkan ke Google Lens ya, aplikasi yang ada di HP kita. Kalau tidak, ya sudahlah, seperti ini saja. Nah, ini kan 3D-nya nih. Loading dulu, sebenarnya kurang lebih dengan yang sudah kita lakukan di Jmol sebenarnya. Ini waktu loadingnya agak relatif lama, karena dia harus, model seperti ini. Ini kalau kita lihat, kalau tampilannya bisa lebih besar, bagus ini. Cuma di sini tidak bisa ya. Nah, ini termasuk contoh dari augment. Jadi pemodelan dari suatu gambar seolah-olah kita ada di depannya. Oke, dari yang ada saya pikir sudah cukup. Nanti kita akan bisa diskusikan lebih lanjut, kita bisa belajar bersama, terutama dari sumber yang kita pakai. Ini adalah sumber dasarnya. Kalau teman-teman mau diskusi cara penggunaan Jmol lebih lanjut, silakan kunjungin forumnya ya. Jadi forumnya ini forum. Nah, di sini boleh bertanya langsung ke pakarnya. Jadi di sini adalah tempat kita diskusi, hanya diskusinya di sini, forum di sini. Tidak seperti kita menggunakan media sosial pada umumnya, kita harus mengirim email, dimasukkan di dalam grup, kemudian menunggu jawaban dari sesama anggota atau pakar yang ada di situ. Ini misalnya bulan Mei, karena saya ingin menyiapkan aplikasi yang tadi, kalau saya nggak ngerti, saya tanyakan. Oke, cukup sekian tutorial ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimanfaatkan untuk pengajaran kimia di sekolah atau di madrasah, sehingga kita punya khasanah baru, wawasan baru, tidak hanya tergantung pada satu media saja. Kita perlu tahu media-media yang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.